muslim. Alhamdulillah yang naik ke atas cukup santun ya bertanya karena memang aduh Bang Jib, aku tuh takut banget kalau seandainya aku naikin penghujat itu lama-lama aku hanya menjadi asbab mereka semakin menghujat Rasulullah dan Allah, menghujat Allah dan Rasulullah Bang Jib. Jadi Kalau kayaknya aku aku sih mau Anissa istiqomah 140 aja nih. Aku nggak mau satu ya. satu ruangan satu meja sama kafir-kafir yang menghinakan Allah itu aja, yang menghinakan Rasulullah. Iya. Kenapa? Karena nanti aku takut nanti di satu posisi di mana aku berhadapan dengan Rasulullah, tapi Rasulullah malah mukanya kecewa dan ngelihat aku tuh malah malah Ya bilang Allah. waktu nama aku dihinakan, waktu nama ini kenapa kamu diam? Nggak mau itu aja. Nggak mau itu aja. Bret, nggak usah izin kali sama aku follow Bang Jibril. Nggak apa-apa. Memangnya Bang Jibril ini milik milik aku enggak lah. Bang Jibril ini bebas, dia masih Waduh, merdeka. saya milik Allah. Kalau mau saya minta sama Dia Allah. milik Allah. Iya, kalau mau Bang Jibril minta sama Allah. Sama seperti aku kalau meminta seseorang mintanya sama Allah, guys. Ya, kalau aku minta seseorang itu aku minta sama Allah karena Allah yang memiliki gitu. Kalau mau Bang Jibril minta sama Allah gitu. Kenapa seolah kesannya tuh kayak cewek yang minta-minta ya? Kayak cowok yang diminta ya? Kan kebalik, kan kami yang perhiasan. Kalian yang harusnya meminta gitu ya Allah. Jadi bapak-bapak lama-lama ini ya Bukan, suka enggak gitu. Tunggu sebentar. Nih saya luruskan narasinya ya. Ini untuk Iwan Villa di sini ya, saya meluruskannya. Coba saya tanya mau nih sekarang. hmm, Laki-laki yang sukses, pinter, nggak jelek. Astagfirullah. Tunggu dulu, nggak jelek. Itu banyak apa sedikit? Sikit. Sedikit. Habis itu perempuan yang cantik, nurut, itu banyak apa Banyak. sedikit? Banyak. Jadi siapa yang mestinya nyari siapa? Ih. Tapi Sekian, kenapa terima banyak kasih. laki-laki yang berkualitas itu justru jomblo? Sekian, terima kasih. Tunggu, tunggu. Bukan gitu, ya Allah. Ini kita cerita ya teman-teman ya. Aku sama Bang Jibril ini kita tuh banyak sepahamnya dalam banyak hal. Bahkan kita pernah berdua tuh sama-sama. Aku mendoakan Bang Jibril, ya Allah, semoga Bang Jibril tuh dapat istri soleha, istri yang bukan seperti yang dia mau, tapi seperti yang Allah mau untuk dia supaya bisa mendampingi dia berdakwah di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan Bang Jibril juga mendoakan aku seperti hal yang sama. Walaupun Min. mungkin kami berdoa untuk diri kami masing-masing dan belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin seperti itu ya kan? Min. Nah, masalahnya adalah teman-teman, saya dengan Bang Jibril ini mungkin kalau kami bercanda perang gender gini bukan berarti kami tuh perang gender tuh kayak meninggikan gender kami masing-masing, tidak. Tapi di sini kami ingin berbagi wawasan juga bahwa sebenarnya saya dan Bang Jibril ini sepakat bagaimana pandangan Islam dalam tentang wanita, suami dan istri. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun Bang Jibril nuduh aku sebagai patriarki yang menyamar ya kan, C6-nya patriarki, tapi sebenarnya aku tuh patriarki, aku bilang. Aku sepakat dengan laki-laki berkualitas. Kenapa? Memang laki-laki itu harus berkualitas karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Tidak ada cerita laki-laki itu tidak berkualitas. Laki-laki itu harus berkualitas. Kalian harus punya prinsip. Kalian harus konsisten. Kalau perempuan tuh nggak apa-apa nggak konsisten kan kalian yang ngajarin kami nanti. Jadi kalau kami kadang-kadang marah, kadang-kadang nangis, harusnya kalian nggak boleh marah juga gitu. Harusnya kalian maklumin kami gitu ya. Jadi buat wahai ya siapapun Anda laki-laki di luar sana misalkannya kalau melihat perempuan-perempuan seperti saya ini gitu ya nyebelin, ngeselin sikapnya gitu. Mbok yo sabar gitu kan. Bukan cuma iblis yang jadi ujian kalian, kami juga ujian kalian by the way ya. Masa kalian nggak bisa sabar menghadapi wanita-wanita seperti kami? Masa kami cuma sedikit tantrum kalian udah ninggalin kan jangan begitu ya. Ya kan Pak? Bener kan Bang? Kalau Bang Jibril nggak boleh gitu. Bang Jibril seandainya ada ceweknya yang apa, jangan tinggalin langsung. Tapi diperbaiki dulu, dinasihatin dulu. Kan begitu cenah. Loh, gimana menasehati makhluk yang alisnya dikasih Tuhan dihapus? Alisnya dikasih Tuhan dihapus, dilukis Gak balik. ada. Gimana cara Gak, kita menasehatinya? Gimana? Coba kabarin. gak ada begitu. Gak ada. Aku nggak ngapus, aku cuma nambahin doang. Aku nggak ngehapus. Mana boleh ngehapus. Allah, Siap, Allah larang. siap. Nggak ada Bang Jib. Aku memang terlahir dengan alis yang sangat tipis. Nah itu makanya aku jualan minyak kemiri buat numbuhin alis. Jangan gitu Bang Jib. Jangan framing. Nggak boleh. Siap, siap. Dan gitu. Ya intinya teman-teman ya
kami ini adalah orang-orang yang berusaha memperbaiki sikap dan memperbaiki diri aku sama Bang Jibril. Aku percaya Bang Jibril seperti itu. Kenapa? Karena dia teman aku, dia bestie, dia saudara seperjuangan, dan kami tidak berkomunikasi melainkan untuk hal-hal yang memang kaitannya dengan dakwah. Karena bagi kami berdua, kami harus memposisikan diri pada tempat masing-masing agar tidak melampaui batas. Dan Bang Jibril adalah salah satu teman yang bisa diajak sharing terkait tentang banyak hal. Karena wawasannya yang luas, karena dia juga mindsetnya juga open minded dan tidak gampang menjudging orang lain. Makanya aku sama Bang Jibril itu sering bentrok masalah itu. Kenapa dikecilin? Gitu. Nggak apa-apa. Biar Nah gitu biar ego teman-teman. saya aja yang gede, jangan pemal. Nah, jadi teman-teman semua ya, kita ini sedang memperbaiki sikap, memperbaiki diri. Kita bersama itu sama-sama memperbaiki diri. Antum, saya. Maka dalam ranah dialektika lintas iman ini ada satu hal yang harus kita perbaiki bersama, yaitu cara penyampaian. Mungkin dulu Bang Jibril ya, ketika aku terlalu emosional menanggapi Oten, akhirnya aku bukan malah membawa mereka. Tadi contohnya kan ada salah satu teman kita yang tadi di awalnya bercanda ya kan, mau mempertanyakan dengan cara apa? Akhirnya dia malah mengajukan pertanyaan-pertanyaan seterusnya dan dia tidak menghujat. Ternyata dari sini aku yakin banget bahwa betul gitu ya. Tugas kita hanya berbuat baik, tugas kita menyampaikan dengan cara baik. Mereka menghujat atau tidak, jangan libatkan kita ketika mereka menghujat. Yang aku takutkan penghujatan mereka tuh melibatkan kita gitu. Benar nggak Banjib? Sampai Sebenarnya kayak kita ada di satu ruangan sama mereka aja dengan mereka menghujat udah itu nggak tanpa boleh. tanpa kita menjelaskan atau membantah itu udah salah, itu satu. Kedua, ini bukan cuma yang di atas ya, tapi yang di bawah juga. Jadi kalau kalian meramaikan room-room kafir yang menghinakan Rasulullah dan menghinakan Al-Qur'an, Melanggar. mengolok-olok Al-Qur'an, itu efeknya domino. Domino maksudnya mungkin kalian cuma di situ cuma 15 menit, 20 menit. Mungkin kalian nggak mendengarkan atau mungkin kalian untuk ngetawain dan seterusnya. Tapi efeknya tuh besar. Viewer mereka semakin tinggi, makin banyak FYP, makin masuk ke handphone saudara kita yang mungkin imannya tipis, mungkin lagi diuji Allah, mungkin lagi ini itu, dan mereka mendengarkan, mereka tertarik, mereka murtad. Itu kalian kena juga loh. Na'udzubillah min dzalik. Kalian menjadi asbab ada seorang muslim yang murtad gara-gara kalian ada di situ Kayaknya aku meramaikan. dengar suara perutnya Bang Jibril lagi lapar deh. Iya, muslim. Sampai kedengeran tahu. Udah mana ke skip, udah mana ke skip sahur lagi, ya kan? Ya udah lah ya. Subhanallah ya Allah, nggak udah lah ya. Nah itu tanda-tanda dia puasa guys. Terbukti kalau dia puasa, bunyi perutnya langsung kedengar gitu kan. Itu tanda lapar guys. Langsung panik dia. Enggak, tidur aja jam 1:30. Gue pikir ini sejam lagi gue pesen makanan. Ya Bangunnya Allah. 6:30. Udah ke skip sahur. Langsung Tapi subuh. Masya Allah. Semua ya gini teman-teman ya. Jadi aku tuh nggak boleh terlalu memuji-muji manusia karena tidak ada pujian kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tapi memang teman-teman kita harus akui bahwa para apologet kita tuh memiliki perbedaan sikap dan juga metode gitu. Yang penting teman-teman muslim semua yang mensupport kita, doakan kami selalu agar kami tidak kameranya buram ya, agar kami ndak melampaui batas gitu loh. Agar saya tidak. Tadinya saya pikir saya mengikuti saya mengikuti ini nih Islam nih, padahal saya nggak ngikutin Islam, padahal saya sedang mengikuti hawa nafsu. Itu yang saya sendiri khawatirkan sampai detik ini. Detik ini teman-teman, saya masih belajar bagaimana cara memperbaiki cara diskusi supaya tidak cenderung eh, meng-trigger mereka tuh menghujat Allah. Karena kita tuh akan diminta pertanggungjawaban nanti. Seseorang yang berdosa asbab orang lain tersebut akan bertanggung jawab. Nah, itu kenapa saya berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul mencoba bil hikmah gitu. Walaupun itu bukan karakter saya, teman-teman kalau tahu saya tuh orangnya tuh meledak-ledak gitu loh. Tapi apakah Ramadan ini tidak mampu mendidik saya? Berarti saya tidak menghargai Ramadan ini. Berarti saya tidak menganggap Ramadan ini adalah bulan yang seperti yang diimani umat Islam kebanyakan. Kalau saya gagal di Ramadan ini, belum tentu saya bertemu lagi di Ramadan selanjutnya. Ujian kali ini saya gagal, berarti ujian belum tentu saya naik kelas lagi. Jadi, waduh, masa di Ramadan ini saya tetap tetap agak keras gitu. Kayaknya saya tidak butuh untuk banyak menampilkan kitab suci teman-teman kita Kristen deh, tapi kecuali kita harus membuktikan.
lebih banyak tuh saya harus tampilkan Islam gitu. Walaupun pada akhirnya kalau komparasi itu wajib ya saya tampilkan ke mereka gitu. Allah Allah bisa sih Bang Jibril, menurut Bang Jibril mana? Aku nih lagi dalam masa kontemplasi Bang. Dimana aku tuh lagi merenungkan banyak hal sampai aku nangis kayak ya Allah apakah dakwah aku ini sudah sesuai dengan Islam gitu. Kalau aku memang kan dari awal begitu nih, aku nggak mau debat sama kafir-kafir yang memang narasinya sudah kelewatan. Maksudnya, ya udah Iya benar. lebih bagus gue mundur, lebih bagus gue turun, lebih bagus daripada duduk di situ dan mendengarkan. Ya itu yang tadi saya bilang. Karena gini loh, dan kita juga meledak-ledak boleh, meledak tapi energinya dikasih ke yang lebih bermanfaat. Daripada saya Mm-mm. teriak-teriak, habis itu maki-maki ini apa segala macam. Karena gini loh, nanti ada momen di mana coba dipikir deh sekali lagi. Jadi ada cerita, ini ada dari Loh, kok hilang suaranya? Bat, dia masuk Islam. Hmm. Suara siapa? Hilang barusan Suara siapa? suara Manjib. Suara Manjib hilang barusan. Oh, ada seorang sahabat masuk masuk Islam, habis itu dia bertanya sama umat Muslim, di mana Nabi Muhammad itu di mana? Saya mau ketemu Nabi Muhammad, saya mau lihat Nabi Muhammad. Habis itu umat Muslim di saat itu bilang lo ngelece ya, lo ngeledek ya. Bukan, habis itu Mm-mm. orang yang masuk Islam ini bilang, oh enggak, saya masuk Islam itu karena Muhammadnya, karena Nabi Muhammadnya. Saya yakin orang yang bisa menyelamatkan saya atau makhluk yang bisa menyelamatkan saya itu ya orang seperti Rasulullah ini. Habis itu umat muslimnya bilang Nabi Muhammad udah nggak ada. Nabi Muhammad udah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Tapi kalau kamu mau melihat Nabi Muhammad, lihat umatnya sekarang. Ya Allah. Nah, jadi saya cuma kadang-kadang nggak mau satu room sama orang kafir-kafir itu karena saya tahu saya bukannya sok-sok apa ya, tapi saya tahu emosi saya itu setipis tisu. Jadi Hmm. saya nggak Iya mau ya. terpancing, saya nggak mau karena saya bisa ngelawan, saya lebih parah, saya lebih ini lebih itu. Nah, waktu saya terpancing itu, saya berpikir nanti kalau kira-kira kalau Rasulullah ngelihat saya dia bangga apa kecewa ya? Ya Allah, Bang Nah, Jibril kok kayak gitu jadi sih? bukan sampai ya, saya nggak mau Rasulullah ngelihat kita lagi sekarang kayak gini ngomongin agama, kita yang katanya membela agama tapi kita nggak mencerminkan dia gitu loh. Kita nggak mencerminkan kita pengikutnya gitu loh. Dan orang-orang kafir di sana bilang, oh ini pengikutnya Nabi Muhammad, oh ini pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi Itu yang lebih aku bagus yang kayak gitu tuh tinggalin. jadi Karena gini Bang Aduh ya gini nih, Allah. gini nih, jangan salahin kita nonton gajah naik sepeda, sementara kita yang datang ke sirkus itu. Ngapain lo datang ke sirkus? Kalau memang nggak suka apa yang lo tonton, keluar. Aduh, ini yang aku renungkan beberapa hari ini Bang Jib. Aku aku gini Bang Jib ya. Sebenarnya aku sudah 3 kali fase ini loh. Jadi fase ini tuh udah 3 kali menghampiri aku. Aku pikir kayak aku nggak ngerti, aku nggak tahu apakah ilham itu bisa ada pada diri aku atau enggak. Karena ilham itu hanya untuk orang-orang yang dipilih dan aku nggak terlalu pede lah bilang gitu. Cuman ketika aku fase diskusi ini tuh 3 kali fase begini datang. 3 kali fase-fase seperti ini tuh datang kayak Riva, kayak aku ngomong sama diriku sendiri, ini aku udah bener-bener sesuai dengan yang dimau Allah nggak sih gitu? Apakah jangan-jangan aku justru sebenarnya sedang bermain-main dalam kesalahan tanpa menyadari gitu kan? Aku yakin Allah itu kan kan Allah kita kan Tuhan Maha Penyayang. Firaun aja berkali-kali dikasih petunjuk. Iblis aja dikasih panjang masanya untuk bertobat. Walaupun Allah tahu sendiri kalau iblis itu tidak akan bertobat. Oh, kalau itu saya berpikir karena Allah Maha Adil nih. Jadi Ya makanya sama dia tuh iblis kayak aja dia gini. adil, apalagi sama kita. Iya, Nah, makanya aku bilang begitu. Jadi kenapa? Aduh ya Allah, 2 hari ini aku agak rada-rada sedikit apa ya, agak rada sedikit keling-keling ya, agak sedikit buram lah. Maksudnya, ya Allah, apakah aku ini pantas dikatakan sebagai umatnya Rasulullah? Apakah betul aku telah memperlakukan mereka non-muslim itu seperti yang Rasulullah ajarkan gitu loh? Apa jangan-jangan aku yang zolim ke mereka? Ada yang benci sama Rasulullah tuh jangan-jangan gara-gara aku tuh gitu kan? Aku sempat pikir itu berapa kali tuh bang? 3 kali tuh pernah tuh sampai aku pernah mau berhenti itu udah 2 kali tahu bang. Mau berhenti berdebat itu 2 kali. Cuman lagi-lagi gini, kan. ada satu narasi gini Nuni.
eh, coba kita lihat, kita flip argumennya, kita putar argumennya. Nggak usah ke Rasulullah, nggak usah ke Rasulullah sekarang, tadi udah. Ini kebayang nggak? Jadi waktu kita mau tidur, Allah Subhanahu Wa Taala bilang, malaikat tolong sampein ke umatku, ke hambaku, sholat isya. Habis itu sholat witir, habis itu baru tidur. Begitu malaikat datang ngelihat kita udah terlalu capek, kita udah terlalu males, kita udah di atas tempat tidur, AC udah hidup, kita udah di bawah selimut. Habis itu malaikatnya naik lagi dan Allah bilang ya udah, isanya aja. Ya Allah. Dilihat lagi kita udah tertidur, udah ngantuk banget. Habis itu malaikatnya ngabarin lagi, udah nggak bisa. Ya udah, isya sama witir 1 rakaat aja. Dilihat lagi kita nggak bisa bangun, kita udah terlalu malam, udah terlalu ini. Begitu azan subuh, ya Allah bilang tolong itu bangunin ya. Dan kita nggak bisa, kita nggak mau, kita nggak denger karena kita udah enak banget tidur. Habis itu Allah bilang ya udah tunggu habis setelah azan, habis itu baru bangunin lagi. Tetap kita setelah azan pun nggak bangun lagi. Nah habis itu malaikat bilang sama Allah, ya Allah kenapa nggak marah aja sama dia? Habis itu Allah jawab, kalau aku marah sama dia punya siapa? Ya Allah, Manjib. Ini yang bikin aku tuh nyesek banget, tau nggak? Karena aku pikir, Dia ya punya Allah, siapa? dunia ini nggak ada tempat bergantung kecuali Allah gitu lah. Jadi itu kan aku sekarang tuh mencoba untuk ya Allah caranya aku hati-hati apa ya. Jadi kalau aku sadar aku nih gampang emosi ya. Aku tuh nggak bisa dengar mereka tuh menghujat depan aku. Aku sadar itu. Jadi cara aku untuk tidak emosi, aku nggak usah naikin penghujat. Udah. Kalau aku udah tahu dia penghujat, ya kayak tadi, aku naikin sekali untuk ambil pertanyaannya, habis itu turunin. Kalau dia masih bisa diajak ngobrol, ajak ngobrol. Kalau enggak, ya udah turunin. Nggak perlu teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman, insya Allah, aku nggak bisa berjanji. Karena manusia itu paling banyak berjanji dan sering mengingkari janji. Aku termasuk orang yang seperti itu. Aku nggak mau lagi berjanji bahwa, oh aku nggak akan naik ke puncak. Enggak. Karena aku manusia yang tetap banyak kekurangan teman-teman. Suatu saat aku akan ingkari perkataanku, tapi aku berusaha untuk tidak mengingkari perkataanku. Artinya gini, aku cuma mau berusaha menaikkan sekarang ini non-muslim yang betul-betul ingin bertanya ya. Dulu pernah kita lakukan ini di roomnya Lisa Dayak Mualaf Channel teman-teman, di mana kita butuh yang buka cam saja dan bahkan penghujat langsung kita turunin. Insya Allah nanti saya akan coba seperti itu. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa melawan penghujat dan dia bisa counter tanpa melampaui batas seperti Kores, misalkannya Kores itu konsisten dia, insya Allah dia konsisten. Dia hanya betul-betul menggunakan narasi-narasi yang betul-betul dasarnya ada. Dan mungkin orang seperti dia insya Allah sudah ada di makomnya lah, udah bisa. Tapi kayaknya kalau saya kayaknya, walaupun saya bilang saya termasuk yang bisa menghadapi penghujat, tapi kayaknya udah nggak bisa deh saya menghadapi penghujat. Kenapa? Ya kita sebagai perempuan ini kan umur juga bertambah, teman-teman. Psikologi kita juga terganggu kalau kita lama-lama mendengarkan hujatan-hujatan seperti itu tuh tidak bagus gitu loh. Jadi insya Allah yang pertama ya belajar sabar juga, belajar tawakal juga. Semoga ya berupaya lah teman-teman. Ini mungkin aku nggak akan ada kayak diskusi-diskusi yang debat kusir itu saya nggak mau lah. Saya akan coba Ya untuk Uni perhatiin nggak, pernah nggak saya debat sama yang menista-menista gitu? Enggak, kalau aku Bang Jibril insya Allah selama ini paling kalau dia udah gregetan dia ganti akun ya kan, baru dia ganti suara tuh mulai Jibril, bukan Jibril lagi itu. Itu Tapi itu sih inner menyan child saya, ma- inner child. itu itu menyan itu ya si menyan ya, mana akun menyan udah nggak ada. Assalamualaikum Malfi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Alfi. Ya mungkin seperti Bang Jibril perlu ditiru ya agak smooth. Apa bacanya smooth 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 Smooth. smooth Smooth, smooth smooth smooth, ya. Ya, menyang apa? Akun yang menyang apa? Mana sih akun menyala, menyala. menyala gitu ya, menyala bangku ya kan. Nah akun itu yang insya Allah yang
sudah tidak ada lagi sepertinya akun menyala itu. Jadi teman-teman, eh, semoga kami istiqomah lah. Jadi anak Umi. Kalau udah pakai gini suaranya, dia udah bukan lagi dia ini. Ini adalah dipenuhi dengan roh-roh kegelapan. Jangan ngobrol sama dia pada saat waktu itu. Kami yakin Uni bisa. Insya Allah sebenarnya manusia itu bisa. Hanya saja istiqomah yang sulit ya. Saya juga sedang belajar disiplin teman-teman. Ya walaupun belajar terus ya emang iya kan merubah kebiasaan kita, merubah karakter itu tidak gampang teman-teman ya. Justru makanya Allah tuh menyukai orang-orang muda yang yang beramal soleh Enggak, gitu. itu fotonya bungkus jas jus. Ya kemana akunnya udah gak ada kan? Udah Gak ada ini lagi. jadi anak Umi. Udah jadi anak Umi. Oh, aku anak Umi. Mm-mm. Ya, ya gitu guys, teman-teman. Buktinya Bang Jibril dengan diksi-diksi beliau jarang di take down, ya kan Bang? Paling sekali-sekali aja kalau udah mulai agak bagaimana gitu. Jadi juga lebih aman buat dakwah kita, akun kita juga aman dan psikologi aku juga lebih aman gitu dan juga ya itulah kita cerminkan Islam sebagaimana Rasul ajarkan karena kita nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ya aku orang yang harus mempersiapkan pertemuanku dengan Allah kan. Setiap kita kan mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Gimana kita mau bertemu sama Allah? Kita banyak bawa maksiat gitu kan. Nah, itu yang harus kita lunturkan di bumi Allah ini dulu. Masih Allah kasih kesempatan sampai nanti Allah panggil aku kembali kepada Allah gitu. Bener kan Bang Jib? Kita nggak tahu nih, bisa jadi aku lebih dulu dari Bang Jibril nih, ya kan? Nanti Bang Iya. Jibril bisa menceritakan kepada putra-putrinya dulu ada tante kalian namanya Uni Rifa. Beliau tuh awalnya cerewet, keras, orangnya tantruman, tapi sama Abi, ya Abi gembleng sedikit-sedikit, Abi kasih contoh. Nih Bang Jibril kayak ngomong sama anaknya kan. Iya kan nggak karena orang kayak Uni ini nggak bisa dikasih tahu guys, nggak bisa dikasih tahu ini nggak bisa mesti dicontohin. Jadi, jadi nanti Bang Jibril tuh bilang gini sama putra-putrinya. Jadi Abi punya saudari seperjuangan namanya dulu Nirifa nih foto-fotonya masih ada beredar nih. Udah mulai hilang-hilang sedikit karena udah mulai pakai cadar gitu kan. Nah, ini tante kalian ini dulu Abi berusaha mendampingi beliau ketika berhadapan dengan kaum kufar. Abi contohkan cara bersabar, cara menyampaikan dengan benar-benar. Dulu kalau dia udah mulai keluar tanduknya, Abi bilang sabar, sabar, sabar gitu. Lama-lama Abi juga bosan. Akhirnya Abi udah tinggalin. Bodoh amat sekarang. Lantak kau lah, ya kan? Lantak kau lah. Tapi justru ketika Abi tinggalin, Alisnya jadi kasih Tuhan dihapus, digambar lagi, apalagi gue. Jadi ketika Abi udah mulai tunjukin ke dia cara-cara bersabar yang baik, pas Abi udah bosen ngelihat dia masih aja kayak gitu-gitu aja, masih juga tantruman, akhirnya Abi tinggalkan ya. Abi serahkan kepada Allah semoga dia dituntun sama orang-orang yang lebih bersabar lagi. Beliin cadar aja, nanti mungkin dia sadar, ya kan? Mungkin dia sadar begitu ngeliat kamera, di kameranya ada mukanya dicadarin kan, oh iya gue view-nya begini, jadi nggak bisa teriak-teriak gitu. Nanti dia cerita sama ininya, dia cerita sama anak-anaknya. Nah jadi Abi udah kesel banget tuh. Jadi Abi cara ngajarinnya gimana Abi? Udahlah Abi pesenin aja cadar, biar dia pakai cadar, lantak kaulah sekarang gitu kan. Terus Abi gimana? Insya Allah menjelang detik-detik kematiannya sekitar berapa bulan gak akan datang dia udah bercadar. Ini apa namanya, Alfi, itu nanti kalau udah saya ngomong kayak gitu berarti Alfi udah kayak Bang Zuma tuh, followernya udah 2 juta, ya kan Vi? Abi udah jadi syekh dia. Sampai meler dengan aku ya Allah. Gak tahu Bang, aku ingat mati aja beberapa hari ini. Ya Allah, aku ingat mati. Gak tahu ingat mati gitu. Gara-gara ini aku bilang aku baca buku ini nih. Aku tuh Jadi gak ada tahu. cerita nih. Ada cerita keren banget. Jadi waktu Rasulullah tanda tangan perjanjian sama kaum kafir di Mekah. Ini tahu nggak nih? Yang perjanjian Hudaybiyah. Ah, Ya lanjut. Belum tahu ceritanya. Ali yang nulis perjanjiannya. Dan di perjanjian itu Ali bilang Muhammad Rasulullah. Habis itu si pagan-pagan ini bilang, oh nggak mau. Tulis saja Muhammad, jangan tulis Rasulullahnya. Karena kalau ada Rasulullahnya di situ berarti saya setuju dia Rasulullah.
Saya nggak setuju, hapus. Habis itu, Tahu itu. Terus Ali kan nggak mau habis itu ngapus Ali, tuh. Ali nggak mau ngapus, Ali nggak mau ngapus. Diambil. Habis itu Rasulullah ambil, tunjuk tulisan Rasulullah di mana? Rasulullah yang hapus. Begitu udah selesai keadaan itu, begitu selesai keadaan meeting itu, Rasulullah tanya sama Ali, kenapa? Kenapa kamu nggak mau ngapus itu? Tahu nggak jawaban Ali gimana? Apa? Sedang Ali. Sayyidina Ali bilang, ya Rasulullah, saya nggak bisa berhadapan dengan Allah sementara saya pernah menghapus Rasulullah, kalimat Rasulullah setelah namamu. Jadi adab itu nomor 1. Kalau Rasulullah yang hapus nggak ada masalah. Iya, ya Allah. Tapi saya nggak mau menjadi manusia yang menghapus kata Rasulullah di depan Nabi Muhammad. Jadi adab guys, adab. Adab itu di atas ilmu. Itu Ali dan Rasulullah menerima alasan itu. Berarti adab itu tinggi, adab itu bagus. Jadi, Masya Allah. benar Allah dengan segala firman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah itu teman-teman memang adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan terkadang memang kita tuh boleh membalas setara. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar pembalasan kita itu setara? Kita diizinkan loh membalas. Aku kalau ditampar Bang Jibril, kalau aku nggak salah, aku boleh loh nampar balik. Masalahnya rasa tamparan aku ke dia itu sama nggak serasa tamparan aku? Belum tentu. Oh enggak, Karena gini, kalau aku, biar Allah yang balas. Kalau aku yang balas cuma segitu, biar Allah yang balas. ya nah itu malah lebih jahat lagi sebenarnya kan. Pengennya balasan lebih hebat kan. Cuman bukan. Biar Apa jahat Allah dengan cara yang yang baik? balas. Jahat dengan cara yang baik kan. Maksudnya gini, kalau misalkannya kayak aku ya, aku mikirnya gini ya. Kepada Allah bilang tuh, boleh lo kalian membalas asalkan pembalasannya adil. Aku mikir gini. Pertama nih aku lagi emosi ditampar orang, aku balas. Pasti aku membalasnya dengan cara emosi yang berlebihan dong. Pasti aku lebih sakit tamparannya gitu kan. Nah, tuh sisa tamparan yang sakit tuh aku tanggung jawab dong, rugi dong gue. Gue yang ditampar tadi nggak sengaja disengajain orang disakitin, tiba-tiba gue yang harus bertanggung jawab dengan makanya Islam tuh gini. Ya udah kalau gitu lu maafin. Nah, sama kayak gini. Lu kalau mampu adil ya udah lu nikahin 2 atau 3. Tapi kalau nggak adil ya udah nikahin 1. Jadi ini banget Allah tuh kayak ke kita itu hambaku tuh aku tahu kalian loh gitu loh. Allah tuh tahu banget siapa kita gitu loh. Ya udah sih kayak gini nih kalau aku sama anak aku nih ya. Aku tahu nih anak aku tuh nanti kamu demam makan es krim. Aku bilang, "Ya udah, makan es krimnya udah makan." Tapi pas udah sakit, tuh kan, udah ibu bilangin karena jadi kayak gitu. Ya silahkan kata Allah. Kalian mau nyoba dulu di situ. Kan saya sudah larang. Jangan kata Allah, jangan, masih juga ya udah nikmati aja nanti. Nanti kalau udah dapat kesakitan, udah dapatnya, baru balik lagi ke Allah kan. Nanti di situ kan ngobrol lagi sama Allah. Ya Allah, aku udah tahu ternyata nggak gini jahat. Ya Allah, ternyata nggak boleh gini. Nah, disitulah nanti kita tahu bahwa betapa Allah kita itu maha mengampuni. Bahkan hadisnya ada loh. Ketika Allah membisikkan kepada hamba-hambanya. Hambaku, kalian pernah begini kan? Iya, kata si hambanya. Bagaimana kalau aku ampuni? Lalu ditunjukkan lagi, hambaku, kalian pernah begini kan? Iya, itu ada hadisnya tuh. Nah, itu yang bikin aku mewek Bombay juga. Aku berpikir gini, Tuhanku tuh Allah yang mensifati dirinya Ar-Rahmanur Rahim. Apa sih yang harus aku khawatirkan di dunia ini kan begitu ya? Kan gitu ya harusnya. Tapi stupidnya adalah aku ngomong gitu, sementara aku banyak khawatir gitu loh. Nah ini, aku tuh ngomong, kan aku Tuhanku Allah. Nggak perlu khawatir lah. Bohong. Karena pada dasarnya kalau aku nggak khawatir, aku nggak perlu bersedih. Makanya umat Islam tuh nggak perlu bermuram durja atas apapun. Orang di Palestina tuh mereka lihat, mereka biarin aja lagi Afi. Mereka tuh nggak ada ceritanya tuh mereka tuh yang kayak khawatir berlebihan. Karena kalaupun mereka mati, apalagi sih yang mau dikhawatirkan? Toh kita nggak bisa lagi mundur untuk kita bisa memperbaiki apa yang akan datang, tapi kita nggak bisa mundur untuk menghapus apa yang pernah terjadi itu. Yang bisa menghapus itu hanya Allah. Maksudnya konsekuensinya ya, dosa dan pahala atas apa yang kita lakukan itu bisa dihapus oleh Allah, bukan kita. Ya, kita sebagai asbab, Allah yang menghapusnya. Jadi kayak aku bilang gini, percuma ya Allah kalau aku tuh banyak berpikir akan masa depan, bla 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 segala macem. Sementara Allah sudah tentukan sesuatu yang mungkin aku nggak tahu kalau itu udah indah. Ngapain aku berpikiran kotor? Sudah pastilah ketentuan bagi Allah, baik Bang Jibril, Alfi, aku. Allah sudah janjikan kok yang terbaik asal kalian berusaha. Lalu nggak mau usaha, lu nggak mau berusaha, lu nggak mau ngejar cita-cita, lu nggak mau ngejar apa yang Allah janjikan. Tiba-tiba lu berharap dapat sesuatu yang Allah janjikan, lu nggak ngejar gitu loh. Jadi kayak
sia-sia nggak sih kayak kita nih khawatir berlebihan, berharap berlebihan? Karena apa yang akan kita dapatkan itu hasil usaha kita. Udahlah, jangan banyak bicara, kerjakan aja. Bener nggak Bang Jip? Kan gitu ya. Makanya aku langsung mikir kayak, wah aku ini termasuk munafik ya. Aku percaya Allah membalas sesuai dengan perbuatan, tapi aku nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Jadi aku bilang aku ini orang Islam lah. Aku dapat apa orang aku nggak ngelakuin apa-apa kok gitu loh. Jadi sampai sejauh itu kan aku mikir-mikir ya Allah, betapa nikmatnya menjadi umat Islam itu kita bisa ngobrol sama Allah gitu kan. Kadang apa namanya kontemplasi ya istilah kontemplasi. Aku sering bang, udah 3 kali itu terjadi sama aku tuh. Saat drop, ngedown, makanya mungkin kayaknya gini ya aku berpikir gini. Ada orang yang bilang begini. Bang Fitra, nanti kita sapa dulu ya. Lanjut sedikit. Mungkin Bang Jibril pernah nggak dengar kalau Alfi pernah nggak dengar gini teman-teman di sana ada ulama yang bilang begini. Bisa jadi kalian itu siapa yang ngasih tahu ya? Aku nggak tahu nih. Bisa jadi kalian itu dalam keadaan bersedih supaya Allah senang dengan kalian yang meminta kepada Allah. Jadi begini. Kalian nggak mau dibikin sedih sama Allah karena dengan cara sedih kalian ingat sama Allah. Ya udah bahagia ketika kalian bahagia ingat Allah biar kalian dibahagiakan terus gitu loh. Benar nggak Bang Jib? Ini otak aku aja ya. Itu sebenarnya dari semua nikmat yang kita punya sekarang, sebenarnya yang paling saya takut itu kalau dicabut nikmat iman. Ah, Jadi itu dia. kalau Nauzubillah ada, nah itu nyambungnya nanti ke sedih. Jadi kalau sekarang kita bisa ngelihat nikmat iman itu begitu kita lepas sholat atau telat sholat atau ini kita ngerasa bersalah, itu nikmat tuh, itu nikmat. Kebayang nggak kalau sampai nanti nikmat sholat atau nikmat iman itu ditarik, sampai kita nggak ngerasa bersalah kalau kita nggak sholat? Itu sama aja, berarti kalau dari perspektifnya, kalau kita ganti perspektifnya, Allah itu nggak mau, gue nggak mau lo sholat. Gue tarik keinginan, lo untuk sholat. Jadi lo nggak usah sholat, gue nggak mau denger lo sholat. Gue nggak mau denger doa lo. Ya Allah, itu sama kayak jangan menyangka orang yang tidak mau membaca Al-Quran itu dia yang tidak mau membaca Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran yang tidak mau dibaca sama dia gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah bentuk ditariknya nikmat gitu kan, ditariknya nikmat iman. Dan itu yang sebenarnya kita harus khawatirkan daripada kalau masih di nikmat harta ya ditarik. Masih ada nanti harta akhirat yang akan didapatkan. Tapi kebayang nggak kalau udah nikmat iman itu baik dunia akhirat udah clear, udah lu end, udah nggak bisa lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Jadi itu yang aku bilang tuh kayak gini ya. Itu sama kayak ini Uni, sama kayak yang di Uni buka deh ayat Al-Qurannya. Ini fact banget. Ini menurut aku ini fakta banget sih. Ini keren banget sih. Itu ada di At-Taubah. Di surat At-Taubah ayat 28. Coba Uni baca 2 kalimat pertamanya. 2 kalimat pertamanya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Nah, jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang menyebutnya Allah, Allah Allah itu nggak ngasih nama benernya disebut sama orang-orang yang najis ini. Yes, aku pernah kepikiran dulu, bahkan aku bilang gini. Jadi kalau si CP, jadi kalau si CP, si ini situ, jangankan berdoa, sholat, nikmat tahu Allah, nyebut namanya dengan benar aja nggak bisa mereka. Iya subhanallah, itu aku lama ngemikirin juga. Kataku dalam hati, keren banget ya kataku. Bahkan Allah nggak ngizinin namanya dikeluarkan sama lisan mereka gitu loh. Mereka cuma bilangnya Allah. Bahkan ketika mereka pun masih mu'alaf Bang Jib, mereka tuh kan berusaha sekuat mungkin loh untuk menyebut nama Allah dengan benar loh. Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah. Kataku ya Allah, begitu mulianya asma Allah sampai tidak diizinkan keluar dari pemakan B2 itu gitu. Jadi nanti di akhir masa, di akhir zaman, di hari hisapnya, Allah bisa bilang, kau nyebut nama gue aja gak bisa. Lo seumur hidup lo gak pernah nyebut nama gue. Sama nanti kan di yaumil hisab di azab kubur tuh ketika malaikat bertanya kepada mereka kan, man rabbuka, mereka gak bisa sebut dengan sempurna kan, karena mereka gak terbiasa. Iya gak sih? Mereka gak terbiasa gitu loh.
Ya Allah, keren banget Islam itu serius. Masya Allah.